Holy Bible Indonesian Modern Bible. Kitab Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pesan firman Yahweh kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Yahweh berfirman, Aku mengasihi kamu. Tetapi kamu berkata, dengan apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau saudara Yakub? Namun aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, serta membuat pegunungannya menjadi tanah tandus dan tanah pusakanya menjadi padang gurun. Ketika Edom berkata, kami telah dipukul hancur, tetapi kami akan membangun kembali tempat-tempat yang runtuh. Beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, mereka akan membangun, tetapi aku akan meruntuhkannya, dan mereka akan menyebutnya sebagai wilayah kejahatan, dan bangsa yang kepadanya Yahweh murka untuk selama-lamanya. Tetapi kamu akan melihat dan berkata, Yahweh akan dimuliakan sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba akan menghormati tuannya. Jika aku adalah bapa, di manakah hormatmu kepadaku? Dan jika aku adalah tuan, di manakah takutmu kepadaku? Hai para imam yang merendahkan namaku, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman kepadamu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami telah merendahkan namamu? Kamu membawa roti yang cemar di atas mezbahku. Dan kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami telah mencemarkan engkau? Dengan ucapanmu yang mengatakan, mezbah Yahweh boleh diremehkan. Jika kamu membawa binatang buta sebagai kurban, bukankah itu jahat? Juga jika kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, bukankah itu jahat? Sekarang persembahkanlah itu kepada gubernurmu. Apakah dia akan menerimamu atau memandang wajahmu? Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, sekarang cobalah minta kepada Elohim supaya dia mengasihani kita. Oleh karena perbuatanmu itu, akankah dia mengangkat wajahnya kepadamu? Yahweh berfirman, siapapun di antara kamu, biarlah ia menutup semua pintu dan tidak menyalakan mezbahku dengan sembarangan. Aku tidak berkenan kepadamu, dan persembahan dari tanganmu tidak akan aku terima. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman, sebab dari timur sampai barat namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di segala tempat akan dipersembahkan dupa yang harum bagi namaku dengan persembahan kudus. Sebab besarlah namaku di antara bangsa-bangsa. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman. Tetapi kamu telah mencemarkannya dan berkata, mezbah Tuhan telah tercemar dan makanannya tidak kudus. Kamu juga berkata, lihatlah betapa melelahkannya, dan kamu menghina aku. Firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam.
dan kamu membawa binatang rampasan dan yang timpang, juga binatang yang sakit, lalu kamu membawanya sebagai persembahan, apakah aku akan menerimanya dari tanganmu? Yahwe berfirman, terkutuklah mereka yang licik, karena di antara ternaknya ada yang jantan, yang telah ia nasarkan, tetapi ia mempersembahkan yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang maha besar, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman. Pasal 2 ayat 1 sampai 17. Dan sekarang, hai para imam, ini adalah perintah yang ditujukan kepadamu. Jika kamu tidak mendengarkan dan tidak menyimpannya dalam hatimu untuk memberi kemuliaan bagi namaku, Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman, maka aku akan mengirimkan kutuk kepadamu, bahkan segala berkat-berkatmu akan terkutuk, oleh karena kamu tidak menyimpan perintahku dalam hatimu. Lihatlah, aku akan mematikan segala benih yang ada padamu, dan menebarkan kotoran ke wajahmu, kotoran dari hari-hari rayamu, dan orang akan membawa kamu ke dalam kotoran itu. Kamu akan mengetahui bahwa aku telah mengirim perintah ini kepadamu sebagai perjanjianku dengan Lewi. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman, perjanjianku dengannya adalah kehidupan juga damai sejahtera, dan aku telah memberikannya sehingga ia takut kepadaku dan gentar di hadapan namaku. Taurat kebenaran ada di dalam mulutnya, dan kecurangan tidak ditemukan pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan keadilan, ia berjalan bersamaku, dan ia membuat banyak orang berbalik dari kejahatan. Sebab bibir seorang imam akan memelihara pengetahuan, dan orang-orang akan mencari Taurat dari mulutnya, sebab ia adalah utusan Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam. Tetapi kamu telah berbalik dari jalan itu, dan kamu membuat banyak orang tersandung pada Taurat itu. Kamu telah merusak perjanjianku dengan Lewi. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman, aku telah membuat kamu menjadi hina dan rendah di hadapan semua orang, karena kamu tidak memelihara jalan-jalanku, tetapi memilih-milih di dalam Taurat itu. Bukankah kita semua adalah satu Bapa? Bukankah juga hanya satu Elohim yang telah menciptakan kita? Mengapa kita saling menipu dan mencemarkan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda telah berkhianat dan telah melakukan kenajisan di Israel dan Yerusalem. Yehuda telah mencemarkan kekudusan Yahwe yang dikasihinya ketika Yehuda menikahi anak perempuan sesembahan lain. Biarlah Yahwe melenyapkan orang yang dengan sadar melakukan hal itu dari kemah-kemah Yakub, sekalipun ia membawa kurban persembahan kepada Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam. Dan yang ini juga telah kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Yahwe dengan air mata, tangisan, dan dengan ratapan, karena dia tidak lagi berkenan dan mau berpaling untuk menerima persembahan dari tanganmu. Akan tetapi kamu berkata, oleh karena apa?
Oleh karena Yahwe telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau berlaku tidak setia, padahal ia adalah pasanganmu dan istri perjanjianmu. Dan dia tidak hanya menjadikan laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Sebab bagaimanakah satu orang saja dapat mengupayakan keturunan Elohim? Jadi, agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berlaku tidak setia terhadap istri masa mudamu. Sebab Yahwe Elohim Israel berfirman bahwa Dia membenci perceraian dan orang yang menutupi kekerasan dengan pakaiannya. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman, demikianlah kamu, jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Kamu telah menyusahkan Yahwe dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan apakah kami menyusahkan Dia? Yaitu ketika kamu mengatakan, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Yahwe, dan Dia berkenan kepada mereka. Atau, di manakah keadilan Elohim? Pasal 3 ayat 1 sampai 18. Lihatlah, aku menyuruh utusanku, dan ia akan mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan dengan tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke dalam bait-Nya, yaitu malaikat perjanjian yang kamu rindukan. Lihatlah, Dia sudah datang. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman. Tetapi siapakah yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri pada saat Dia menampakkan diri? Sebab Dia seperti api seorang pemurni logam, dan seperti sabun seorang penatu. Dia akan duduk bagaikan seorang penyaring dan pemurni perak. Dia akan memurnikan keturunan Lewi, serta membersihkannya seperti emas dan perak, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Yahwe. Persembahan kurban Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Yahwe, seperti pada zaman dahulu dan seperti tahun-tahun yang telah berlalu. Aku akan mendekat kepadamu sebagai hakim. Aku akan segera menjadi saksi melawan tukang-tukang sihir, pesina, dan mereka yang bersumpah palsu, dan mereka yang menahan upah seorang pekerja upahan, dan mereka yang menindas janda dan anak yatim dan orang asing, serta yang tidak takut kepadaku. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman. Sebab akulah Yahwe, aku tidak berubah. Karena itu, kamu keturunan Yakub tidak akan dilenyapkan. Sejak zaman leluhurmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Berbaliklah kepadaku, maka aku akan berbalik kepadamu. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah caranya kami dapat berbalik? Dapatkah manusia merampok Elohim? Namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan, bagaimanakah cara kami telah merampok engkau dalam hal persepuluhan dan memberi persembahan? Kamu menjadi terkutuk karena kamu telah merampok aku, hai seluruh umat. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang
Ujilah aku dengan cara ini. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Dan aku akan mengusir pelahap bagimu, supaya tidak merusakkan hasil tanahmu atau merontokkan buah anggur di ladangmu. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman. Dan segala bangsa akan menyebutmu berbahagia, karena kamu akan menjadi negeri kesukaan. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman. Perkataanmu kurang ajar melawan aku, Yahwe berfirman. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami katakan terhadap engkau? Kamu telah berkata, melayani Elohim adalah kesia-siaan. Apakah untungnya bila kita memelihara ketetapannya dan berjalan seperti orang-orang yang berkabung di hadapan Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam? Dan sekarang kita menyebut mereka yang angkuh itu berbahagia. Bukan hanya mereka yang berbuat jahat, bermegah, tetapi mereka juga mencobai Elohim dan terluput. Orang-orang yang takut akan Yahwe akan saling berbicara satu dengan yang lain, dan Yahwe memerhatikan serta mendengarnya. Sebuah kitab peringatan telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahwe dan bagi mereka yang menghormati namanya, dan mereka akan menjadi milikku. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman, pada hari itu aku akan menyiapkan milikku yang berharga, dan aku akan mengasihi mereka seperti seorang yang mengasihi anaknya yang melayani dia. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Pasal 4 ayat 1 sampai 6. Sebab lihatlah, hari itu datang menyala seperti tungku perapian, dan semua orang yang angkuh, juga setiap orang yang berbuat kejahatan, akan menjadi seperti sekam. Pada hari itu mereka akan terbakar. Firman Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam. Tidak ada yang tertinggal, baik akar maupun cabangnya. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan ada pada sayap-sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu keluar dari kandang, dan kamu akan menginjak-injak orang-orang jahat, karena mereka akan menjadi debu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam berfirman. Ingatlah akan Taurat Musa, hambaku, ingatlah ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang telah aku perintahkan di Horeb untuk semua orang Israel. Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahwe yang besar dan mengerikan itu. Dan dia akan mengubah hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak terhadap bapa-bapanya, supaya janganlah aku datang untuk memukul bumi sampai musnah.